Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lailatul Komariah, peserta PKDP 2026 PTP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini saya akan mengajar materi tentang ilmu maki dan madani dalam mata kuliah studi Quran dan Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua. Untuk memulai pelajaran hari ini, silakan pimpin doa Mas Dedi. Dedi, Aziza, Aan, masih semangat siang ini? Masih. Biar tambah semangat kita kasih es Riki. Silakan berdiri, ayo. Kalau saya bilang tepuk satu, berarti tepuk dua, berarti tepuknya dua kali. Kalau saya bilang satu, tidak tepuk, kemudian bilang Oke. Tepuk satu, tepuk dua. Jumen, siapa yang salah? Jumen. Oke, ini masih pemanasan. Nanti yang salah silakan maju ke depan. Tepuk satu, tepuk dua, tiga. Aduh, sini aja. Tepuk tiga, dua, tepuk dua, satu, tepuk satu, dua. Semuanya sudah di sini ya pikirannya. Oke, materi kemarin itu adalah tentang jamu Quran. Quran itu apa sih? Ada yang masih ingat? Ayo Mas Asia. Lupa, banyak pacaran. Ayo Mbak, jamu Quran itu apa? Lupa. Ada yang tahu jamu Quran itu apa? Proses pengumpulan wahyu. Oke, jamu Quran adalah proses pengumpulan wahyu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ilmu maki dan madani. Ngapain sih belajar ilmu maki dan madani? Nggak bisa membedakan. Nah, jadi tujuannya kita belajar ini agar tahu ayat mana sih, surat mana sih yang termasuk dalam makiyah dan yang termasuk dalam surat madaniyah. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah pengertian maki dan madani. Jadi di sini ada 3 teori. Yang pertama itu adalah teori geografis. Teori geografis itu berarti teori menurut tempat. Jadi menurut teori ini ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya itu termasuk ilmu maki. Yang turun di Madinah dan sekitarnya itu berarti madaniyah. Jadi patokannya adalah tempat. Yang kedua adalah teori mitra bicara. Jadi kepada siapa
Madaniyah. Setelah Nabi dari Madinah itu kan pernah melakukan sejenis waktu Makkah. Nah, ketika waktu Makkah itu kan juga ada ayat yang turun. Kira-kira ayatnya itu masuk Makkiyah atau Madaniyah? Kalau ikut teori yang ketiga berarti dia termasuk Madaniyah. Tidak peduli tempatnya. Kalau turunnya setelah hijrah berarti Madaniyah. Caranya tahu dia itu Makkiyah atau Madaniyah dari mana? Yang pertama adalah metode sama atau jalur riwayat. Jadi yang menjadi saksi ayat itu turun itu kan sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi yang meriwayatkan, oh ayat ini turun di Mekah, ayat ini turun di Madinah. Nah, kalau ternyata di riwayat itu tidak ada, kita mencari dengan metode kiasi atau jalur kita harus bisa menganalisis sendiri, diamati, dicermati, dianalisis. Caranya caranya kita harus tahu karakteristiknya, ciri-cirinya itu apa. Jadi dilihat dulu ciri-cirinya Makkiyah sama Madaniyah itu apa. Nah, ini ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek lafal. Lafal itu apa berarti? Pengucapan. Kalau ayatnya itu terdapat kata kala itu berarti di surat apa? Kala. Nah, itu berarti dia mati. Kalau dia ada ayat sajdah, itu berarti mati. Kalau ada kata ya ayyuhan nasu, itu berarti mati. Karena di Makkah itu kan masih banyak orang yang belum masuk Islam, bahkan mayoritas itu masih non Islam, masih kaum musyrik. Maka panggilannya ya ayyuhan nas. Kalau Madaniyah karena sudah banyak orang yang beriman di Madinah, maka redaksinya ya ayyuhalladzina. Nah, kemudian di Madinah itu banyak orang yang munafik, ngaku Islam tapi ternyata hatinya itu membela orang musyrik. Nah, ayat-ayat yang di Madinah itu isinya orang-orang munafik. Yang ketiga, di Madinah itu kan Nabi sudah menata. Jadi masyarakat Islam itu harusnya gimana sih? Nah, ditoto hukum-hukumnya. Maka yang di surat Madaniyah itu ada had atau faridoh. Had itu apa? Hukum pidana. Kalau faridoh berarti tentang kewajiban. Yang kedua adalah aspek tema. Isinya itu apa sih? Nah, yang pertama kalau dia itu bicara tentang akidah, tauhid, mengesahkan Allah, itu berarti karena di Mekah isinya kakean wong musyrik. Yang kedua, kalau dia itu berbicara tentang moral, berarti itu Makkiyah atau dia berbicara tentang kisah Nabi. Nah, jadi mereka itu diberikan kisah tentang Fir'aun. Fir'aun itu kayak gitu loh endingnya. Jadi biar bisa dijadikan pelajaran. Nah, kalau Madinah ini sudah penetapan hukum syariat. Kalau dia itu berbicara tentang waris, nikah, ibadah, berarti Madaniyah. Yang terakhir adalah aspek gaya bahasanya itu seperti apa. Orang Mekah itu dikenal pandai bersyair. Jadi ketika dia itu berbicara itu pasti puitis. Maka bahasanya itu disamakan, bahasanya itu puitis, kemudian penuh dengan kata asing. Di samping itu orang Mekah itu juga ngeyelan, ya kan? Dia itu kan titisannya Bani Israil. Maka bahasanya itu juga tegas, keras dan penuh ini berbeda dengan Madaniyah. Kalau di Madinah orang-orangnya itu sudah mau masuk Islam, cuma kita tinggal menata. Akhirnya bahasanya itu lebih lembut. Lek wong noto wong, ya kan? Lek bojo lanang noto bojo wedok, ya
dan paling dipakai itu teori yang mana? History sebelum ini. Teori Ada pertanyaan? Kenapa Bu kok historis? Kenapa kok historis? Nah, karena dari ketiga teori tersebut yang mencakup semua ayat itu adalah teori historis. Kalau misalkan teori tempat atau geografis, nah itu akan jadi pertanyaan ketika ayat yang turunnya di luar Mekah, bahkan di luar batasan Mekah. Nabi pernah ke Baitul Maqdis. Kira-kira Baitul Maqdis itu masuk Mekah atau Madinah? Tidak akan masuk, itu tidak akan tercover dengan teori geografis. Oke, sekarang sebelum ya, saya ingin tahu kalian itu paham nggak sih? Jadi silakan membentuk 4 kelompok. 6 orang. Ini berapa ya? Ada cowoknya di sini ya. Nah, jadi 1, 2, 7 orang kelompok 1. Kelompok 1 sini ya. 7 orang kelompok 2. Kemudian 7 orang kelompok 3, 7 orang sini kelompok. Tugasnya ngapain? Kalian mengelompokkan mana yang mati, mana yang ada. Waktunya 5 menit harus selesai. Boleh dibuka? 5 menit harus selesai. Ya, silakan berkumpul sesuai kelompok, didiskusikan. Dijelaskan ya, kenapa ini disebut Makkiyah dan kenapa ini Madaniyah. Ini disebut Madaniyah karena diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Terus yang ini disebut Madaniyah karena menjelaskan tentang muamalah. Kalau yang ini disebut Madaniyah karena membicarakan tentang orang munafik. Oke, kalau di sini Ini disebut Makkiyah karena menjelaskan mengenai tauhid ilahul wahid. Terus yang ini karena menjelaskan tentang iblis. Kalau yang ini karena diawali dengan ya ayyuhan nas. yang termasuk Makkiyah yang pertama itu tentang Jadi yang ada kata ilahu wahid itu termasuk Makkiyah. Yang kedua berbicara tentang iblis. Yang ketiga ya ayuhan. Kalau Madaniyah itu ya ayuhal lagi. Kemudian berbicara tentang mu'amal. Yang ketiga berbicara tentang munafik. Siapa yang benar? Kesimpulan materi hari ini adalah tugas materi. Ada yang mau menjelaskan kesimpulan hari ini? Tadi Junet mana Junet? Mas Junet dijelaskan kesimpulan hari ini Mas Junet. Kesimpulan hari ini. Nah, kalau Makkiyah itu turunnya di Mekah, kalau Madaniyah itu turunnya di Madinah. Ini menurut teori Menurut teori geografis. geografis. Oke, bagus.
Yang kedua, bagaimana sih menurut kalian metode pembelajaran hari ini? Oke. Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, kokoh berdiri di bumi suci untuk dakwah dan peradaban, kaji ilmu dan berkarya religius yang berbudaya. Kita wujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera. Minggu depan kita akan membahas tentang mukjizat Al-Quran. Oke, jangan lupa di rumah tetap belajar. Mahasiswa itu sehari minimal harus membaca satu buku. Minimal satu halaman. Oke, silakan dipimpin berdoa. Mas Anang. Oke, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.